Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, dan kita percaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita ketika kita dengan segenap hati datang menyembah, memuji, meninggikan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan datang menyembah Engkau. Kiranya kuasa, kiranya hadirat-Mu senantiasa bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah mereka masing-masing, yang beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, melalui live streaming ya Tuhan, Engkau juga yang mengurapi mereka ya Tuhan. Setiap kami mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, perjumpaan pribadi kami dengan Engkau yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Berhadapan denganmu, haleluya.
Ku rindu selalu.
Lawatanmu mengalir atas kami Tuhan. Roh Kudusmu tercurah atas setiap kami. Pujian kami bagimu, sembah kami bagimu. Haleluya. Hosana bagimu, terpuji namamu Tuhan di atas segalanya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah kami bagimu Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami muliakan ya Bapa. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Sebab pada siapakah kami menyembah selain kepada Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan kami mau terus Tuhan, terus memuliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, sebab kasih setiamu besar lebih dari hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Haleluya. Puaskan setiap hati kami ya Tuhan, hati yang haus dalam bayangan Engkau Tuhan, penuhi pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya hadirat-Mu ada di dalam setiap kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan hadirat-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, setiap yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Yang tiada pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Yang berduka cita akan mengalami sukacita dan sorak-sorai di dalam Engkau. Sebab di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan. Hadirat Tuhan melenyapkan setiap ketakutan-ketakutan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Hallelujah, Tuhan. Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari katakan dengan segenap hati kita. Mari tinggikan Dia. I sing praises to dengan segenap hati kami Tuhan, menyembah Engkau Yesus. Oh Lord, nyanyian pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Praises
sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu karena Engkau layak ditinggikan, bukan karena situasi kami, bukan karena keadaan kami, namun kami cinta menyembah-Mu. Namun kami cinta pada pujian penyembahan. Untuk menjadi penyembah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak mau lari dari panggilan itu, menjadi penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakkan kami ketika kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Layakkan kami dan biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi korban pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Disenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Disenangkan Engkau lewat sikap hidup kami ya Bapa. Amin Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati firman yang akan kami dengarkan. Biarlah ini mengajarkan, meneguhkan, menguatkan kami dan membuat kami semakin selaras dengan kebenaran firman. Amin Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Seluruh pemirsa yang ada di rumah, dimanapun saudara sedang berada, biarlah sikap pujian dan penyembahan itu terus kita naikkan di hadapan kita. Kita menyembah, kita memuji Tuhan baik, bukan karena kita menerima sesuatu dari Dia, tapi karena kita dengan penuh kesadaran bahwa memang Allah layak untuk menerima penyembahan, karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kesempatan malam hari ini saya sedikit sharing firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai menyembah dengan cara yang benar. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika mendengar judul menyembah dengan cara yang benar, seolah-olah ada menyembah dengan cara yang salah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tidak ada yang salah dengan penyembahan, tidak ada yang salah dengan praise and worship. Nah, tapi kita mau belajar, kita benar-benar dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menyembah Dia. Ayat yang begitu familiar buat kita, yaitu Yohanes 4 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini seperti sebuah nubuatan, tapi nubuatan itu sudah terjadi saat ini, seperti itu ya. Akan datang, namun sudah datang. Artinya continue, terus menerus, ini harus terjadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Apa yang akan terjadi? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar, kalau akan datang dan sudah datang, mungkin pada masa lalunya ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Ada penyembah-penyembah yang tidak tepat, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah, oleh karena itu Yesus ngomong kepada perempuan Samaria pada waktu itu bahwa akan ada orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran dengan cara yang benar. Sebab, kenapa seperti itu? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mau mengajak kepada kita semuanya berbicara mengenai penyembahan
sedikit kita akan belajar dari perjanjian lama, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, perjanjian lama kalau kita belajar, saudara, bahwa di dalam perjanjian lama, korban itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, korban itu menjadi sesuatu yang sangat penting di mana orang-orang Israel, di mana Abraham, Ishak dan Yakub ketika mereka berjumpa dengan Allah, mereka langsung menaikkan pujian dan penyembahan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Di mana orang-orang Israel ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka langsung membuat korban, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Mereka langsung membuat korban, baik itu korban syukur, korban penghapus salah, korban perdamaian. Artinya apa? Bagi kita orang-orang percaya, korban itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Haleluya. Makanya sebagai orang Kristen kita jangan hanya berpikir untuk meminta gitu. Karena apa? Karena korban ini menjadi sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Sampai juga pada saat ini. Nah, ada sebuah peristiwa, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, di mana Saul sedang mengalami kekhawatiran, di mana Saul, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sedang mengalami ketakutan, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dan ada sebuah cerita juga di mana orang Israel waktu dipimpin oleh Saul, mereka berhasil mengalahkan orang-orang Amalek dan mereka mengambil, saudara dikasih dalam nama Tuhan, lembu, domba yang tambun-tambun yang mereka alasannya untuk dijadikan korban kepada Allah. Kenapa orang-orang Israel melakukan itu? Padahal saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Allah jelas berkata kepada Saul pada waktu itu, kalahkan, tumpas semua orang-orang Amalek, baik yang tua sampai yang kecil, tidak ada terkecuali, dan juga harta kekayaan mereka, kambing, domba, semua ternak-ternak mereka tidak ada terkecuali, harus ditumpas habis. Nah, tetapi orang-orang Israel, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena mereka merasa bahwa korban ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga ketika mereka melihat lembu yang tambun, melihat kambing, melihat domba yang begitu tambun, mereka tidak kepikiran untuk mereka saksang atau mereka masak, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Mereka rendang atau mereka dendeng. Mereka langsung ingat kepada korban kepada Allah. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, korban ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Israel. Saudara, kalau di masa saat ini, saudara dapat bantuan, dapat BLT, saudara dapat bantuan apa, subsidi apapun, yang saudara ingat apa? Persembahan atau dapurmu. Nah, orang-orang Israel ketika melihat sesuatu yang sangat indah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, orang-orang Israel ketika melihat ada ternak yang begitu tambun, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, nah mereka teringat kepada yang namanya korban kepada Allah, saudara. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kepada kita semuanya mulai belajar berpikir bahwa korban itu penting di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam situasi keadaan apapun, kita bersyukur gereja kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam situasi yang seperti ini bisa melakukan donasi COVID-19 kepada orang-orang yang terdampak dan juga kepada jemaat-jemaat. Artinya apa? Sedang memberi nilai kepada kita sekalipun krisis melanda, jangan sampai korban itu hilang, persembahan itu hilang di dalam kehidupan kita. Bayangin orang Israel dalam waktu berperang, orang Amalek itu adalah musuh yang sangat besar, tapi mereka tetap ingat kepada korban. Namun sayangnya itu yang dilakukan tidak sesuai dengan yang firmankan Tuhan. Sehingga ketika Samuel mengunjungi orang Israel pada waktu itu di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, dia berkata seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika Saul ngomong sama Samuel, apa itu, kenapa aku mendengar ada ternak, ada binatang yang bersuara di belakang kemah kalian? Saul ngomong, oh iya, orang-orang Israel menyelamatkan beberapa lembu yang tambun, kambing, domba yang bagus-bagus, yang tidak bercacat untuk korban kepada Allah. Lalu Samuel berkata seperti ini, apakah menurut kamu Allah itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apa artinya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Artinya adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya, Allah sebenarnya tidak begitu mementingkan yang namanya sebuah ritual, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Mendengarkan lebih baik, selanjutnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah,
Dari ayat ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya membuat judul firman Tuhan tadi yaitu menyembah dengan cara yang benar. Karena apa? Kita bisa saja menyembah, kita bisa saja meninggikan nama Tuhan. Namun bukan cara menyembahnya yang salah. Bukan cara membuat korban orang Israel yang salah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Bukan urutan-urutan penyembahan yang salah yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi sikap hatinya di mana dia tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana dia tidak mau memiliki hati yang taat. Dari ayat ini kita belajar satu hal, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Keinginan kita menyembah Tuhan harus diimbangi dengan keinginan untuk menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Keinginan kita menyembah Tuhan itu harus diimbangi dengan keinginan untuk kita menselaraskan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kita, saya masih mendapat catatan, kapan ibadah di gereja, kapan ibadah di gereja. Saya berharap, saya rindu, kerinduan kita beribadah di gereja juga diimbangi dengan kerinduan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah penyembahan yang benar. Itulah penyembah yang benar. Bukan soal tatanan liturgi, bukan soal urutan pujian, bukan soal tatanan ibadah dari pembukaan sampai akhir saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Tapi lebih kepada sikap hati kita. Ada ayat yang lain saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Ini juga terjadi, ini lebih fatal saudara. Kalau tadi orang Israel menyelamatkan beberapa binatang untuk dijadikan korban. Tapi ada masa saudara kasih dalam nama Tuhan di mana orang Israel terdesak. Saul sedang menanti-nantikan Samuel, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Sampai orang-orang Israel pada meninggalkan Saul. Sehingga Saul mengambil sebuah keputusan sendiri membakar korban persembahan itu tanpa menunggu Samuel. Satu informasi buat kita bahwa orang Israel pekerjaan raja tidak membuat korban. Sekalipun dia adalah seorang raja. Ada imam yang memang ditunjuk yang secara khusus untuk membuat korban. Tapi pada waktu itu saudara dikasih dalam nama Tuhan, Alkitab memang mencatat Samuel tidak tiba dalam waktu yang telah dijanjikan. Sehingga orang-orang Israel sudah mulai meninggalkan Saul, sehingga Saul menjadi gusar karena lawannya begitu kuat saudara dikasih dalam nama Tuhan. Dia mencari petunjuk dari Tuhan sehingga dia membuat membakar korban bakaran itu sendiri. Ketika selesai membakar korban bakaran, baru Samuel datang. Ya seperti kayak film India saudara. Sudah selesai semuanya, polisi baru datang. Seperti itu ya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Samuel apa? Ketika melihat Saul telah membuat korban itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Samuel berkata seperti ini, perbuatan itu bodoh. Perbuatanmu itu bodoh. Kita kaitkan dengan ketaatan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Sebenarnya kita menjadi orang Kristen yang bodoh ketika kita memang kuat menyembah, kita pintar menyembah, kita menyembah Tuhan setiap hari. Namun tidak ada diimbangi dengan sikap yang taat di hadapan Tuhan. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah kelanjutannya, nanti sebenarnya kata-katanya itu seperti ini. Sebenarnya Tuhan itu pengen mengokohkan kerajaanmu, tapi karena kamu melakukan hal yang bodoh, maka kamu tidak akan memimpin bangsa Israel ini selama-lamanya. Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hadapannya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dari kisah-kisah ini, dari cerita ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, juga kalau memang saya mau membahas tentang Abraham, Ishak dan Yakub, memang banyak korban-korban yang dilakukan. Saya membuat catatan di sini bahwa perjanjian lama itu identik dengan korban. Hal ini berarti korban menjadi hal yang sangat penting bagi orang Israel. Menjadi sebuah catatan bahwa memberikan korban persembahan itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Itu tidak bisa terelakkan. Mungkin kalau saya tarik sebuah kehidupan kita pada masa kini seperti naik kendaraan itu wajib pakai helm, wajib pakai sabuk pengaman, seperti itu saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau enggak pakai itu namanya sudah melanggar. Nah, orang-orang Israel kalau dia tidak membuat korban itu menjadi sesuatu yang sangat fatal. Ketika ada sebuah dosa dan mereka tidak membuat korban pendamaian, tidak membuat korban penebus salah, maka ia akan selamanya dinyatakan sebagai orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu korban menjadi sangat yang penting dan itu juga menjadi dasar Yesus mati berkorban untuk menebus kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kita akan belajar saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, korban dalam perjanjian lama dan korban dalam perjanjian baru. Perjanjian lama saya kutip di dalam pandangan Saul. Kenapa dia sampai 2 kali melakukan hal yang bodoh?
Sebenarnya dia membakar korban terlebih dahulu itu adalah sesuatu yang salah. Baru setelah itu dia menang atas orang-orang Amalek, baru orang-orang Israel, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mengambil beberapa ternak untuk dijadikan korban bakaran. Nah, saya membuat catatan seperti ini, penyembahan dengan cara yang benar. Bahwa ayat dasarnya adalah ayat di dalam Yohanes 4 ayat 23 tadi, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana cara menyembah yang benar, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Dalam perjanjian lama, konteks kisah Saul. Saul berpikir bahwa korban lebih penting daripada orangnya. Saul berpikir korban lebih penting daripada esensi. Tetapi di dalam perjanjian baru dari Yohanes 4 ayat 23 kita mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu tidak mencari korban. Tuhan itu tidak mencari penyembahan. Tuhan itu tidak mencari pujian, tetapi dia mencari penyembah. Artinya mencari orang. Artinya sikap yang benar dalam menyembah Tuhan, cara yang benar menyembah Tuhan itu tidak bergantung ke bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Baik dengan kita mengangkat tangan, baik dengan kita berlutut, baik dengan kita berdiri, melompat. Tapi berbicara mengenai sikap hidup kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Apakah kita mengutamakan penyembahan kita atau kita juga memikirkan bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Yang kedua, Saul berpikir bahwa Tuhan berkenan dengan korban. Di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 4 ayat 23 saya mendapatkan bahwa Tuhan itu menghendaki penyembahan dalam roh. Artinya tidak dikendalikan oleh pikiran kita. Dalam kita menyembah Tuhan, saudara dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu tidak ingin kita menyembah dengan dikendalikan pikiran kita sehingga kita menyusun kata-kata seindah puisi. Tuhan tidak tertarik dengan kata-kata puisi kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati yang bagaimana sehingga keluar kata-kata yang indah itu. Dan seorang penyembah harusnya suka ketika Tuhan disenangkan, bukan ketika manusia disenangkan. Karena apa? Karena kita memiliki sikap hati. Karena kita memiliki sikap hati yang benar sehingga yang kita pikirkan dalam sebuah penyembahan adalah bagaimana Tuhan itu sampai disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Karena pujian penyembahan kita didasari dengan sikap hati yang cinta kepada Tuhan. Saya teringat tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Yesus. Jangan seperti orang-orang yang munafik. Mereka berdoa dengan cara yang bertele-tele. Mereka pikir dengan kata-katanya yang panjang, dengan kata-katanya yang indah, doa mereka akan didengar. Tidak. Tuhan pengen hubungan pribadi antara kita dengan Yesus. Saul berpikir, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau ada korban Tuhan pasti sudah berkenan. Kalau ada korban Tuhan pasti disenangkan. Itu namanya nyogok, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah firman Tuhan berkata, jikalau kamu jatuh dalam dosa, Ia setia dan adil. Mengakulah, maka Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sikap hidup kita kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa kita menyogok dengan cara kita memuji dengan cara yang baik. Sikap kita, saudara dikasih dalam nama Tuhan, sehari-hari itu yang menentukan apakah kita menjadi penyembah atau tidak. Kalau selama ini kita tidak peduli kepada sikap hidup kita, namun kita menjadi orang yang suka bernyanyi, suka memuji Tuhan, sekalipun rangkaian kata-kata kita indah, sekalipun suara kita merdu, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita gak jauh berbeda dengan penyanyi-penyanyi dunia yang lebih mengutamakan vokal, suara, namun sikap hati itu urusan nanti. Ayo kita mulai belajar. Tuhan mencari penyembah, bukan mencari penyembahan. So yang terpenting bukan bagaimana kata-kata kita, yang terpenting bukan bagaimana cara kita, tapi yang terpenting adalah apakah hati kita sedang bersih, apakah hidup kita sedang bersih, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Yang ketiga, bagi Saul kebenaran adalah ketika manusia dapat melakukan semua kewajiban. Nah, saya tadi katakan korban ini menjadi seperti sebuah hukum. Nah, bagi Saul, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika urutan hukum-hukum itu semua dilakukan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, harus membuat korban ini, membuat korban itu. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, Saul berpikir bahwa itu adalah sebuah kebenaran.
Tapi dalam perjanjian baru kita belajar, dan juga dari pernyataan Samuel tadi kita belajar, bagi Tuhan selain melakukan harus ada sikap hati yang benar dalam melakukan. Bukan berarti korban tidak penting, bukan berarti penyembahan tidak penting. Namun saudara dikasih dalam nama Tuhan, selain membuat korban, selain melakukan penyembahan, selain menaikkan pujian dan penyembahan, sikap hati kita dalam melakukan itu, motivasi kita dalam melakukan hal itu harus benar. Bagi Tuhan selain melakukan, harus ada sikap hati yang benar dalam melakukan. Dilakukan tanpa sebuah ketaatan juga tidak ada perkenanan Tuhan. Makanya Samuel tadi ngomong, kamu pikir Tuhan itu lebih berkenan kepada korban daripada mendengarkan suara Tuhan? Kamu pikir Tuhan itu lebih disenangkan dengan korban, persiapan-persiapan yang kamu lakukan dibandingkan dengan sikap hatimu yang mau taat kepada Tuhan? Bahkan saya pernah membaca sebuah buku, penyembahan yang dilakukan tanpa kehidupan yang benar itu menjadi sebuah kekejian di mata Tuhan. Ayo kita mulai perhatikan kehidupan kita. Cara menyembah yang benar saya sampaikan saat ini bukan berbicara mengenai liturgi, bukan tentang bagaimana cara kita menyembah Tuhan, tapi kita mulai melihat dalam kehidupan kita ada sikap hidup yang benar, ada hati dan karakter yang benar, sehingga penyembahan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersihkan hati kita. Jangan menjadi seorang manipulasi. Hari-hari korupsi, hari-hari melakukan dosa, hari-hari melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari Minggu, haleluya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebagai penyembah sejati, harus ada sebuah perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kata-kata kita harus bisa dipercaya, sikap hidup kita harus bisa dipercaya, gaya hidup kita harus menjadi berkat. Cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu harus menjadi berkat. Karena dengan demikian kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembahan bukan berbicara ketika kita di dalam kebaktian-kebaktian, tetapi juga berbicara mengenai sikap hidup kita sehari-hari. Sebagai kesimpulannya saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita menyelidiki kehidupan kita. Mungkin tidak ada satu pun yang menghalangi kita untuk menyembah. Ayo kita menyelidiki hati kita. Mungkin tidak ada satu pun yang menghalangi kita menyembah Tuhan. Karena kita sebagai seorang karismatik, kita mungkin menyembah terbiasa. Kata-kata kita menyembah itu terbiasa. Namun, saudara dikasih dalam nama Tuhan, apakah sikap hati kita membuat korban penyembahan kita itu berbau harum di hadapan Tuhan atau tidak? Mungkin kita tidak memiliki hambatan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Mungkin kita fasih dalam berkata-kata, mungkin kita mahir dalam merangkai kata, mungkin suara kita merdu. Namun ayo kita perhatikan sikap hati kita. Apakah sikap hati kita membuat korban penyembahan itu berkenan di hadapan Tuhan? Ingat yang saya katakan tadi, yang membuat berkenan bukan kata-kata kita. Yang membuat berkenan dalam pujian dan penyembahan bukanlah bagaimana saudara dikasih dalam nama Tuhan cara kita merangkai kata-kata. Namun lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi pelajaran buat kita bersama-sama. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama belajar. Sama berkata, mungkin sulit bagi kita untuk mencapai sebuah titik firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna sebagai Bapamu yang seperti Bapamu yang adalah sempurna. Namun satu hal, biarlah orang lain melihat sikap hidup kita dari hari ke hari. Semakin lama semakin ada perubahan. Haleluya. Kata-kata kita yang mungkin tadi kita sebagai orang yang suka berbicara yang kasar, kita mulai menjadi orang yang berbicara dengan halus. Kita orang yang sombong, kita mulai belajar esensi sebuah kerendahan hati. Kita menjadi orang yang selama ini paling hebat, kita mulai belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena yang membuat korban kita berbau harum bukanlah ketika kita mampu merangkai kata-kata, ketika kita mampu membuat suasana menjadi wow, tapi lebih kepada hati kita memiliki hati yang benar. Pikiran kita memiliki pikiran yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita saat ini.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, ku rindu melayani-Mu. Yes, ini yang menjadi kerinduan kami. Ku suka Senangkan-Mu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah. Yes, angkat hatimu kepada Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah. Yes, I worship You, O Lord. Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Yes. Kiara labasi, kiara la 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 bara labasi, kiara la bara labasi. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang menghalangi penyembahan kita menjadi penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari terbuka di hadapan Tuhan saat ini. Di dalam haleluya. Yesus,
Haleluya. Oh, bersihkan hati kami ya Bapa. Sesuatu yang tidak tahir Tuhan tahirkan oleh darah Yesus. Biar hati kami sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, agar kami layak, agar kami berkenan kepadamu. Bersihkan kami dengan kuasa darah-Mu. Diara la 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 bara la basikiara la 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 la. Diara la 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 la. Diara la 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 la. Diara la bara la bara sikiere de 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 de. Haleluya. 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 Kau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka hati kita saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan saat ini. Apakah sikap hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sikap hidup kita layak di hadapan Tuhan? Yang membuat Tuhan mencium aroma harum dari pujian dan penyembahan kita, dari korban pujian penyembahan kita. Bukan seberapa fasih kita berkata-kata, bukan seberapa lama kita menyembah Tuhan, namun bagaimana sikap hidup kita. Apakah layak, apakah berkenan atau tidak, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Jangan terjebak seperti Saul yang terjebak kepada liturgi-liturgi. Jangan terjebak kepada seperti Saul yang terjebak, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dengan kewajiban-kewajiban. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar saat ini. Yang benar bukan berbicara mengenai cara, tapi hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita masih menyimpan sesuatu yang kotor, yang najis di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih menyimpan sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudara dikasih ini. Dan kau mau membuka kepada Tuhan saat ini. Mungkin ada sesuatu yang kau sembunyikan dalam hatimu, dalam pikiranmu saat ini. Yang itu membuat korban penyembahanmu tidak membuat aroma harum di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Perasaan apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita buka di hadapan Tuhan saat ini. Dan kita berkata, Tuhan, ampuni segala kenajisan-kenajisan yang aku simpan dalam hatiku saat ini. Ampuni pikiran-pikiran kotor yang masih tersimpan dalam pikiran-pikiranku. Ampuni perasaan-perasaan yang negatif yang masih menguasai perasaanku. Sesungguhnya hati, pikiran dan perasaan kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mau terbuka kepadamu saat ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa dari segala ketidaklayakan kami ya Tuhan.
Bersihkan kami dari dosa yang kami simpan saat ini ya Bapa. Bersihkan kami ya Bapa dari luka-luka hati yang membuat kami tidak layak di hadapan-Mu. Bersihkan kami dari perasaan-perasaan negatif yang mengintimidasi kami, yang membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau bereskan hidup kami pada malam hari ini ya Bapa. Segala ikatan-ikatan yang mengikat kami saat ini di dalam nama Yesus, Kau patahkan kami, hancurkan di dalam nama Yesus. Dilepaskan kami dari belenggu-belenggu ikatan itu. Haleluya. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang layak, yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga korban dan penyembahan kami ya Bapa tidak menjadi sebuah kenajisan, tapi menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami mau dibereskan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Perasaan kami, pola pikir kami, kata-kata kami semakin dibaharui, menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin kau memiliki beban pergumulan saat ini yang perlu didoakan. Letakkan tanganmu di dadamu saat ini, kami akan berdoa dari tempat ini. Di rumahmu kau meletakkan tanganmu di dadamu saat ini, di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat para pendengar yang membutuhkan uluran tanganmu ya Bapa. Jamahanmu terjadi. Kami memiliki Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami memiliki Allah yang tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Oh, di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan. Kalau ada yang jalan-jalannya tertutup Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru. Di dalam nama Yesus, yang mengalami krisis akan mengalami berkat Tuhan. Yang mengalami permasalahan di dalam nama Yesus akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu ya Bapa di dalam nama Yesus. Mereka ada di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Di tengah situasi yang seperti saat ini ya Bapa, kami berdoa sidang jemaat-Mu aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati bisnis mereka, memberkati masa depan anak-anak kami ya Bapa. Semuanya menggenapi firman-Mu, bahwa kami menjadi orang yang diberkati, kami menjadi orang yang berhasil. Apa saja yang kami perbuat Tuhan membuat berhasil. Engkau berkati setiap umat-Mu yang memulai membuka usaha-usaha yang baru ya Bapa. Ya Yesus. Engkau memberkati ya Yesus. Bisnisnya berhasil. Apapun yang dilakukan dengan takut akan Tuhan membuat berhasil ya Bapa. Pendidikan anak-anak kami juga Engkau memberkati ya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah dalam situasi yang seperti ini mereka tetap menjadi orang-orang yang berprestasi ya Bapa. Mereka tetap menjadi orang-orang yang boleh mempermuliakan nama-Mu lewat prestasi-prestasi yang mereka ukir ya Bapa. Dan biarlah mereka menjadi orang yang membawa nama Tuhan harum di sekolah mereka, di kampus mereka ya Tuhan, tempat pekerjaan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa umat-Mu ya Bapa yang mencari pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan sini ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau akan menyediakan tempat bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau tidak suka dengan orang yang nganggur. Oleh karena itu ya Bapa, jangan biarkan umat-Mu hidup di dalam pengangguran ya Tuhan. Sediakan tempat untuk mereka boleh mengembangkan talenta. Sediakan tempat untuk mereka boleh mengembangkan bakat yang telah Engkau berikan kepada mereka. Sehingga talenta dan prestasi yang Engkau berikan kepada mereka itu boleh mereka kembangkan lewat pekerjaan yang mereka terima ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita juga akan berdoa saudara kasih dalam nama Tuhan buat bangsa kita tercinta, buat Indonesia. Haleluya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kita Yesus. berdoa buat kota Medan, kita berdoa buat keluarga kita agar semuanya aman dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Nanti saudari Sastra akan berdoa dalam hal ini. Dalam nama Yesus. Bapak, saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom-Mu ada bagi bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan.
Bapa, Engkau yang memulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, keamanan bangsa kami Tuhan, kami percaya adalah perlindungan Tuhan. Engkau yang mengkawal bangsa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami serahkan presiden kami, Presiden Joko Widodo ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati, hikmat kebijaksanaan daripada Engkau turun atasnya ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus di dalam situasi-situasi pada saat ini Tuhan, Dia akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Engkau memberkati ya Tuhan, mulai daripada pemimpin pemerintah pusat ya Tuhan, bahkan sampai daerah-daerah terpencil ya Tuhan. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau juga Tuhan, menjadi milik setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, mereka dapat memimpin bangsa kami ya Tuhan dengan adil dan saksama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keamanan bangsa kami juga Tuhan, Engkau yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan pada saat ini Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan tingkat yang terkena dampak ini ya Tuhan semakin menurun ya Bapak yang baik. Yang terkena COVID-19 juga ya Tuhan, mereka yang sudah terkena yang dinyatakan Tuhan positif ya Bapak, kami nyatakan pada saat ini mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi tingkat kematian ya Bapak. Semuanya Tuhan kami nyatakan stop pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Bapak setiap dokter, perawat, bahkan setiap para medis ya Tuhan yang menangani COVID-19 pada saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Bapak, memberikan kesehatan bagi mereka, keluarga mereka juga Tuhan. Engkau yang memberkati, aparat keamanan juga Tuhan. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat kota Medan, kota yang kami tinggali ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Shalom-Mu ada bagi kota kami, kota Medan. Diberkatilah kota kami dengan keamanan, damai sejahtera ya Tuhan, yang daripada Engkau ada bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bangsa kami dan kota kami ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada. Mari yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai Rabu yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati.